Halo. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Pak Mbak, Ustadz. boleh dikenalkan namanya dan di mana sekarang berada? Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Lina, posisi saya sekarang di Makau. Oh ya, katanya waktu itu Mbak sudah lama menghubungi saya, tapi baru baca tadi kayaknya ya, saya testimoninya di Facebook ya. Nah itu betul, dari tanggal 23 Agustus 2020 WA Wow. Ustadz ya nggak dibales gitu, sampai WA berapa kali ya Ustadz nggak Iya, dibales. Akhirnya tapi setia nonton YouTube Ustadz, ditonton terus, kalau ada yang baru-baru ditonton terus. Jadi awal Gitu. mula Mbak lihat video saya itu awal mulanya kapan? Waktu tahun 2020 itu pertama sekali lihat video saya. Pokoknya sudah lama. Akhirnya iseng lah, WA Ustadz dibales apa enggak? Ternyata enggak dibales gitu Ustadz. Udah gitu, waktu itu Mbak punya masalah. Bagaimana ceritanya bisa mengamalkan salawat? Atau awal mulanya kan katanya Mbak nggak percaya dengan salawat ya? Oh, kan itu ya awalnya memang nggak percaya sama selawat. Masa nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi kalau nonton YouTube itu ya yang muncul itu Ustadz terus, memang muncul terus. Pokoknya muncul, akhirnya jadi penasaran, diketik Ustadz Mukhlis yang terbaru. Oh kok semakin rame, banyak sekali kayak gitu ya Ustadz ya. Akhirnya semakin semangat. Awalnya sih saya memang ngerti selawat, tapi nggak ngamalin seperti itu. Biasa aja, paling sedikit-sedikit. Awalnya ngamalin 1000, kok merasa tenang, enak kayak gitu. Akhirnya ada keajaiban ya Ustadz. Kan sudah ditulis tadi di Facebook ya, Ya, tapi di Facebook Pak Ustadz tuh. Iya, tapi teman-teman yang mendengarkan ini kan belum tahu ini, maksudnya biar diceritakan ulang lagi biar mereka tahu gitu. Iya, sebenarnya itu saya WA Ustadz itu sudah kebeli ya, kayaknya biasa aja mungkin, namanya juga orang kerja biasa udah kebeli kayak gitu kan. Habis itu saya tahun 2020 ya Ustadz, perkiraan tanggal 23 kurang lebih segitu. Pokok tanggal 2020 akhir tahun Ustadz, saya tuh beli mobil di situ. Yang pertama punya anakku. Beli baru ya? Tahun 2000. Iya, cash. Kan kalau akhir tahun itu ada diskon ya Ustadz, diskon besar-besaran, sampai gitu. 20 juta diskonnya kalau nggak salah. Oh begitu. Akhirnya beli yang manual. Harganya kalau nggak salah ya 126, itu udah diskon. Nah, habis itu nunggu berapa ya, nunggu 1 bulanan, pesen lagi punya suami. Yang punya saya yang baru kan Grand Avega, agak nyiksa, akhirnya dijual, laku 75. Akhirnya suami itu minta beli lagi, akhirnya saya beliin 75. Sebentar, dijual ya berat. saya mau tanya nih, Mbak, Iya. Suaminya di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Profesinya apa boleh tahu? Nge-grab, suami saya nge-grab. Nge-grab. Oke. Terus dulunya waktu sebelum Mbak salawat, bagaimana kehidupan Mbak? Apakah susah atau bagaimana? Pas seperti yang sekarang bisa beli apa-apa? Ya, makanya saya kaget banget. Kok secepat ini ya, saya kerja 4 tahun di sini Ustadz. Dulu sih ya kayak sulit, sekarang ini kayak cepet banget ya. Habis itu bos ini langsung baik banget, sering dikasih bonus-bonus kayak gitu. Dulunya waktu Mbak belum salawat, berapa boleh tahu gajinya Mbak dibandingkan dulu dengan sekarang, bagaimana perbandingan gajinya dulu? Kalau dulu gaji saya masuk ke sini 5.000. 5.000 itu berapa rupiah ya? Iya, 5.000 mak. Kalau 1.000-nya itu 1.800.000. Itu kalau nggak lembur. Kalau lembur bisa 5.500. Terus sekarang ini udah berapa bulan langsung dinaikin gaji pokok 6.000 gitu. Kalau lembur itu beda. Kalau lembur biasanya dikasih 150,
naik ke 200. Kalau tanggal merah biasanya 200, dikasih 400 gitu. Boleh tahu Mbak, bagaimana Mbak caranya bersalawat dan berapa banyak sehari bersalawatnya? Kalau awalnya saya pertama selawat 1000, habis itu dinaikin kok semakin enak perasaan ya. Bos kayak royal, semakin royal kayak dianggap, pokoknya banyak perubahan sekali Ustaz. Terus saya hantam itu selawat, pokoknya saya harus bisa. Pernah kan dulu sebelum, kan job saya di sini jaga nenek. Sebelum nenek kan belum sakit, sering diajak jalan-jalan. Kalau sore itu saya sempetin pegang tasbih terus. Saya di sini tasbih seperti Ustadz itu habis banyak Ustadz. Jadi berapa Mbak? Rata-rata berapa kali sehari kalau Mbak hitung itu selawatnya? Kalau sekarang minimal 10.000 satu hari. Minimal. Ini masih iya. Kalau pas waktu itu nenek masih sehat ya sering diajak jalan-jalan. Pernah aku berapa bulan 27.000 satu hari. Kalau untuk saat ini yang 10.000 itu yang pakai tasbih. Kalau enggak pakai tasbih mungkin lebih. Di saat saya nyuci piring ya berselawat kayak gitu. Sambil beraktivitas ya. Nah itu pokoknya selain jangan di WC kayak gitu, jangan di kamar mandi. Majikannya gitu. Boleh, nggak masalah kalau Mbak misalnya sholat atau ibadah nggak apa-apa ya? Oh nggak masalah, alhamdulillah di sini Ustaz. Oh gitu. Kalau yang dulu pernah dilarang nggak waktu Mbak pernah masuk awal kerja? Dulu waktu di Hong Kong istilahnya dulu males-malesan ya, kalau ada waktu sholat apalagi selawat enggak sama sekali. pokoknya setelah lihat nonton YouTube Ustadz, saya pokoknya kayak senjata saya ini selawat, harus berselawat. Oh iya. Terus gitu. Tadi Mbak beli mobil, beli motor, beli apa lagi Mbak yang udah dengan keberkahan selawat yang sudah dapat? Saya di sini makanya heran banget saya sampai sama suami sama orang tua nggak nyangka ya, kalau dipikir-pikir ini uang dari mana kayak gitu Pak Ustadz. Ya yang pertama kan beli mobil ya manual seharga kurang lebih 126, tapi saya nyumbang di sini 100, yang 26 itu anak saya. Terus yang kedua mobil Matic. Saya di sini kan harganya 140 lebih, saya nambahin cuma 71 kayak gitu. Alhamdulillah. Lagi yang ketiga sempat beli tanah kapling. Dalam satu kapling itu harganya 40 lebih Ustadz. Alhamdulillah saya bisa kebeli 2 kapling. 80.600.000 kalau nggak salah harganya, saya tawar karena cash ya, saya tawar 75, akhirnya dikasih. Murah juga ya, itu di tanah di mana tuh, tanah di daerah mana Mbak? Jember Pak Ustadz. Daerah Jember, iya. Terus yang kedua, yang keberapa, yang ketiga, saya dulu pernah beli tanah harganya 45, habis itu dijual laku 75. Akhirnya uang 75 saya oper beli lagi tanah di pinggir jalan seharga 97 juta. Kadang saya heran, ya Allah, kalau dipikir ya uang dari mana gitu Ustaz. Keberkahan selawat. Sejak tahun 2020 sampai sekarang udah pernah pulang ke Indonesia? Belum. Ini kan ada corona Pak Ustadz, nggak bisa. Maka dari situ Pak Ustadz ya, ini kan biasanya kan kontrak saya ini 1 tahun sekali. Kalau teman-teman itu kebanyakan 2 tahun sekali. Ini dapat majikan seperti ini mungkin 101. Sudah 1 tahun kontrak, nanti akhir kontrak saya coba-coba sama bos bilang, bos itu kan saya nggak pulang, uang tiket nggak diganti, maksudnya uang tiket saya nggak pulang, apa nggak dikembalikan sama saya? Itu enak banget, iya saya kasih. Habis itu kan dalam 1 tahun ada cuti tahunan, kalau 2 tahun 14 hari, kalau 1 tahun 7 hari, itu diganti uang semua Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya total kemarin dikasih
12.500, lain dikasih nenek 1.200. Jadi saya total itu kalau uang rupiah itu 24.700, 24.700. Itu uang tiket ya, uang tiket dibayar juga ya? Itu uang tiket PP ya, pulang pergi dibayar? Enggak, pulangnya aja. Pokoknya dikasih 5.000 sama uang cuti, tapi yang lain itu nggak dapet, Ustaz. Teman-teman saya tuh nggak dapet. Jangan boro-boro uang tiket, cuti tahunan itu nggak dapet, Ustaz. Alhamdulillah. Terus ini dalam 1 tahun kan itu kan ada lebaran lagi ya, lebaran Chinese ya. Kalau teman-teman saya paling dapat ya kemungkinan sama bosnya tergantung nasib. Ada yang dikasih 100, ada yang dikasih 50 kayak gitu. Saya dari bos langsung dikasih 1.000 ampau. 1.000 itu berapa rupiah tuh? 1.800.000. Itu dari bos aja, dari nenek lagi, dari anaknya lagi ya? Itu dari bos saya, nanti dari nenek 1.000, dari kakek lain, dari anaknya, dari tamu-tamu lain. Wah, kalau di total berapa semua tuh? Kalau di total sama gaji ya, di pas hari lebaran itu 20 lebih, Ustaz. 20 apa nih? 20 juta atau berapa? 20 juta iya, uang 20 Indonesia? juta, 20 juta lebih. Uang kalau rupiah? Di total. Maka, iya uang rupiah. Makanya rezeki saya ada di situ, Pak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah, iya. Makanya saya tambah kencengin terus, pokoknya harus berselawat. Kalau Mbak kerjanya susah nggak sih di sana? Atau misalnya kerjanya berat banget atau memang kerjanya nyantai gitu? Sebenarnya kerjanya rumah 2 lah Pak Ustadz. Kerjanya rumah 2 tapi saya bikin santai. Kalau pagi bangun ya bikin sarapan, habis itu ke rumah sebelah ngurusin cucunya nenek, habis itu bersih-bersih rumah sebelah, habis itu pulang ke sini. Gitu, sampai ada tidur siang kayak tapi gitu. Tapi maksudnya walaupun 2 rumah tapi kan nggak dibentak-bentak ya gitu ya, baik orangnya kan? Enggak pernah. Jangankan bentak, nyuruh ada kata perintah enggak pernah. Malah kalau capek kamu istirahat, seperti itu. Oh gitu. Tidak pernah ada kata perintah. Iya Pak Ustadz, enaknya di sini bisa sholat kayak gitu Pak Ustadz. Terus seandainya Mbak misalnya nih habis nih pengen pulang habis, pasti mereka kayaknya sedih lah gitu ya. Nah seperti itu Pak Ustadz. Kemarin kan ini kan saya sempat ngomong sama nenek saya, kemarin ini bulan 5 tanggal 28 habis kontrak, ini kan kontrak baru gitu. Terus kemarin sempat bilang nanti Lebaran Indonesia saya mau pulang kayak gitu, udah kayak merasa sedih kayak gitu. Soalnya di sini kemarin pas itu ambil 2 pembantu, nggak ada yang cocok Ustaz. Sampai orang 7. Ceritanya biar saya nggak capek di sini ambil 2, nggak ada yang cocok. Maksudnya gitu. ambil 2 asisten biar memudahkan tugas biar gitu. Biar saya nggak terlalu capek. Ini sampai orang yang interview orang 5 nggak cocok. Habis itu yang di tes kerja orang 2 nggak cocok. Nggak cocoknya di mana? Mereka itu gimana sih? Apa memang nggak becus kerjanya atau memang belum bisa atau gimana? Yang 2 itu kayaknya bilang nggak enak, nggak terbiasa jaga nenek seperti itu. Padahal nenek itu baik. Nggak terbiasa, padahal itu nenek baik gitu. Yang kedua orangnya orang mana ya, orang Kristen. Habis itu kayak galak jaga nenek. Nggak sabaran orangnya, nggak sabar. Oh, kalau agama lain kayaknya kurang cocok ya gitu ya? Pokoknya orangnya keras kemarin Pak Ustadz, bos saya nggak suka gitu. Oh, gitu. Nenek juga nggak suka. Masya Allah. Iya. Mbak kalau tiap malam masih bisa tahajud? Bisa Pak Ustadz, semalam aja. Tapi kalau saya habis tahajud, terus terang ini kalau baca salawat sampai 2000 nggak kuat, mungkin kecapean kali ya. Kalau 2000 nggak kuat gitu, sampai 2000. Jadi saya pas
aktivitas sambil jalan-jalan gitu. Kalau misalnya satu kali duduk di sejadah ambil 2.000 kayak nggak kuat gitu. Tapi kalau Mbak misalnya hari libur ketemu teman-teman nggak sesama orang Indonesia di sana? Iya, orang Indonesia banyak. Tapi saya jarang libur Pak Ustadz. Oh gitu. Di sini jarang libur, iya soalnya nggak ada ini yang jaga nenek. Tapi kalau belanja Mbak ikut juga belanja ke supermarket kemana? Oh di bawah rumah. Ini kan lantai 40 Pak Ustadz. Belanjanya di bawah rumah. Oh di bawah, naik lift ke bawah gitu ya? Iya betul betul sekali. Masya Allah. Mbak udah berapa tahun Mbak? Ada 2 tahun ya Mbak Istiqomah Salawat? Ada berapa lama? Pokoknya kurang lebih dari 23 Agustus 2020 kemungkinan kurang lebih 4 bulanan ya Pak Ustadz. 4 bulan? 2020 sekarang 4 bulan? 4 tahun kali. Halo? Gimana Pak Ustadz? Dari 2020 ke sekarang kan 2 tahun kali. Iya pokoknya sebelum pokoknya ini kan Agustus ya. Sebelum Agustus itu sudah 4 bulanan ngamalin gitu. Terus Mbak anu juga nggak misalnya ngajak anak atau suaminya juga nggak baca salawat? Lah, saya sebenarnya ngajarin itu. Kalau suami sih bersalawat tapi nggak ngoyo kayak saya, pasti baca salawat gitu. Ngajarin anak-anak, iya kayak gitu. Kamu harus percaya ini banyak keajaiban. Sampai itu loh video YouTube Pak Ustadz tak kirim ke anak-anak. Ini ada keajaiban ini orang yang dari Banyuwangi itu lah Pak Ustadz. Yang pernah tabrakan kayak gitu cowok sampai tak kasih itu videonya lah Pak Ustadz. Ini loh kalau kamu nggak percaya gitu, iya kayak gitu. Iyalah. Tapi nggak tahu ngamalin apa enggak. Kamu segala apa yang diinginkan itu dipermudah kayak gitu Pak Ustadz. Oke. Rencananya Mbak masih lama di sana masih atau mungkin ada keinginan pulang juga? Oh, insya Allah tahun depan Pak Ustadz. Oh, tahun depan. Pulang, iya Lebaran tahun depan. Insya Allah kalau nggak ada ini. Oke, apa ya? Mungkin ada tips-tips ataupun pesan-pesan untuk orang-orang yang mendengarkan ini, bagaimana supaya semangat salawatnya? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Iya buat yang dengerin YouTube Pak Ustadz ini ya, mari kita berselawat bersama-sama karena ini selawat ini sangat manjur sekali, mempermudah segala sesuatu. Apa yang kita inginkan itu sangat mudah sekali gitu. Masya Allah. Oke Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih waktunya ya Pak Ustadz. Alhamdulillah udah bales WA tadi sampai di Facebook sampai itu karena nggak pernah itu sama Pak Ustadz dibales, akhirnya di Facebook tadi kesempatan ya langsung panjang sekali komen pas lagi duduk itu Pak Ustadz. Mau telepon nggak bisa kan? Iya. Mudah-mudahan kalau nanti ada kisah-kisah lagi, boleh nanti saya wawancara lagi lain kali ya. Iya, terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, udah dulu Mbak ya, saya pamit ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi teman-teman itulah wawancara saya dengan seorang ibu di Hong Kong yang mana beliau sendiri sudah merasakan banyak keberkahan. Setelah beliau istiqomah berselawat bisa beli mobil untuk anaknya di Indonesia, beli tanah, beli motor, macam-macam, dan gajinya beliau itu meledak. Setiap hari raya Cina beliau dikasih bonus yang juga berlipat-lipat. Sementara teman-temannya yang satu profesi di tempat yang lain tidak mendapatkan seperti yang dia dapatkan di sini. Nah, begitulah. Jadi itulah keajaiban salawat ya, keberkahannya bisa dirasakan sendiri oleh banyak orang. Seperti Mbak ini misalnya,
Yang mana keberkahan itu orang-orang mulai baik sama dia, dimudahkan semua urusan, apapun yang diinginkan dikabulkan. Teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat boleh untuk mengirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Langsung saja dikirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Dan teman-teman yang belum mempunyai buku ini dan tasbih seperti ini ya, sebentar, tasbih seperti ini, teman-teman bisa order ya ke WA yang tadi saya berikan. WA-nya sama, memberikan testimoni dan juga order buku 0812 771 62924. Dan teman-teman yang dari luar negeri pun semua juga bisa order buku ini dan memberikan testimoni. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.